Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ade Kurnia dalam mata pelajaran Usul Fikih kelas 11 Keagamaan Madrasah Aliyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan cabang kaidah usul fikih al-yaqinu la yujalu bisyak beserta penerapannya bagian ketiga. Karena pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kaidah usul fikih ini, mulai dari pengertian sampai kaidah pokok dan juga kaidah cabang-cabangnya. Nah, untuk kaidah cabang usul fikih al-yaqinu la yujalu bisyak beserta contoh penerapannya, mari kita bahas bersama-sama pada bagian ketiga ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, untuk selanjutnya berkenaan dengan cabang kaidah usul fikih al-yaqinu la yujalu bisyak, yaitu al-aslul adamu, hukum asal adalah ketiadaan, atau dengan kata lain al-aslu bis sifatil irdatil adam, hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Jadi setiap segala sesuatu itu asalnya tidak ada. Nah, ini contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib, cacat barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual. Karena apa? Karena pada asalnya cacat ini tidak ada. Ada pula ulama yang menyatakan karena hukum asalnya adalah akad jual beli telah terjadi, sudah tentu ada kekecualian, yaitu apabila si pembeli bisa memberikan bukti yang meyakinkan bahwa cacat barang itu telah ada ketika barang tersebut masih di tangan penjual. Yang selanjutnya cabang kaidah al-yaqinu la yujalu bisyak, yang keempat adalah al-aslu fi kulli hadithi tuqaddiruhu bi aqrabiz zaman. Asal setiap kejadian dilihat dari waktu yang terdekat. Jadi asal segala sesuatu itu dilihat dari waktu yang terdekat. Jadi pilih mana waktu yang terdekat. Atau dalam kaidah yang lain, al-aslu idfatul hadithi ila aqraba awqatihi, hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat dengannya secara substansi sama saja. Contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari, seorang wanita sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan bayi itu meninggal, maka meninggalnya bayi itu tidak disandarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang lama, tetapi disebabkan hal lain yang merupakan waktu paling dekat dengan kematiannya. Selanjutnya cabang kaidah usul fikih al-yaqinu la yujalu bisyak yang kelima adalah al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Nah, hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamnya. Jadi segala sesuatu itu awalnya adalah boleh sebelum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Apabila ada binatang yang belum ada dalil tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan. Al-aslu bil asya'il hadaru, hukum asal segala sesuatu adalah larangan haram. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, selanjutnya cabang kaidah usul fikih al-yaqinu la yujalu bisyak itu adalah al-yaqinu yujalu bil yaqini misli. Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula. Ya. Jadi segala sesuatu yang sudah diyakini terus datang keyakinan yang baru yang lebih meyakinkan lagi, ini bisa menghilangkan. Kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap sedang melakukan kejahatan, maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum.
Karena keyakinan pertama kalah dengan keyakinan kedua, karena keyakinan kedua mempunyai bukti yang sangat meyakinkan. Contoh-contoh yang lain silakan kalian baca nanti ya. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, cabang kaidah usul fikih yang selanjutnya adalah al-aslu fil kalamil haqiqah. Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Sekali lagi, hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Jadi hukum asal dari sebuah kalimat itu arti yang sebenarnya dulu. Jangan makna-makna yang lain dulu, yang sebenarnya dulu. Nah, contoh di sini, apabila seorang berkata, saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Kiai Ahmad. Nah, di sini anak Kiai Ahmad, maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak pungut dan bukan pula cucu. Demikian pula kata-kata hibah, jual beli, sewa menyewa, gade dan lainnya dalam akad harus diartikan dahulu dengan arti kata yang sebenarnya, bukan arti kiasannya. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak banggakan, cabang kaidah yang selanjutnya adalah al-aslu fil abda'i tahrim. Hukum asal bersenggama adalah haram. Jadi asal hukum bersenggama itu haram. Nah, persoalan lain yang menurut fikih Islam memiliki hukum asal haram adalah melakukan persetubuhan. Dalam kaidah ini disebutkan bahwa ketentuan dasar melakukan persetubuhan dengan perempuan adalah haram, kecuali dengan ada sebab yang diyakini bisa menghalalkannya, yakni pernikahan. Ya. Selanjutnya cabang kaidah usul fikih al-yaqinu la yujalu bisa selanjutnya adalah la ibratu bizzannil ladzi yadharu khata'uhu. Tidak dianggap atau diakui persangkaan yang jelas salahnya. Nah, contoh apabila seorang debitor telah membayar hutangnya kepada kreditor, kemudian wakil debitor atau penanggung jawabnya membayar lagi uang debitor atas sangkaan bahwa hutang belum dibayar oleh debitor, maka wakil debitor atau penanggung jawabnya berhak meminta dikembalikan uang yang dibayarkannya, karena pembayarannya dilakukan atas dasar prasangka yang jelas salahnya. Yang ke-11 cabang kaidah usul fikih ini adalah la ibratul litawahumi. Tidak diakui adanya wahan, kira-kira. Nah, bedanya zon dengan wahan adalah di dalam zon yang salah itu persangkaannya, sedangkan dalam wahan yang salah itu zatnya. Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan di antara mereka, tidak diakui ahli waris yang dikira-kira. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, itu cabang-cabang kaidah usul fikih dari al-yaqinu la yujalu bisak. Ingat ada berapa? Ada 11. Silakan kalian baca kembali, telaah kembali, cermati kembali beserta artinya dan contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.